Halo Fakta Lovers, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Oh iya, kalian kadang mikir gak sih kita bersyukur banget hidup di dunia yang damai seperti sekarang ini? Soalnya, yang Mimin tahu kehidupan sebelum kita itu kejam-kejam banget loh. Mimin aja sampai sujud syukur abis nyari bahan buat nyeritain faktanya. Kali ini Mimin mau ngebahas mengenai peradaban besar di benua Amerika, tepatnya di Meksiko Tengah dan Selatan, yang diduduki oleh suku yang sangat kejam bernama Aztec. Aztec merupakan peradaban Mesoamerika yang berkembang di kawasan Meksiko pada zaman pasca klasik sejak 1300 sampai 1421 Tarikh Masehi. Dalam perkembangannya, bangsa Aztec mampu menaklukkan bangsa lain dan menguasai seluruh daratan di Meksiko. Bangsa Aztec ini terkenal bangsa yang hobi banget berperang nih guys. Karena saat mereka berhasil menaklukkan bangsa lain, ia menjadikan tawanan perang mereka sebagai budak agar bisa membantu membangun kota dan kuil di sana. Jadi langsung aja, inilah dia 5 fakta mencengangkan tentang suku Aztec. Yang pertama, festival menguliti pria. Bangsa Aztec menganut sistem kepercayaan politeisme. Mereka menyembah dewa alam seperti dewa matahari, dewa hujan, dewa bulan, dan dewa kesuburan. Festival menguliti pria atau di sana mereka sebut Tlaxpiolitlis, ya begitulah namanya, adalah salah satu festival Aztec yang paling mengerikan. Festival ini mereka lakukan untuk menghormati dewa bernama Sipetotec, yang artinya dewa tercela. Konon katanya, pada musim semi Dewa Sipetotec akan menguliti dirinya sendiri dan menempatkan kulitnya tersebut ke bumi untuk memperbaharui kehidupan dan memberikan kesuburan di bumi. Bangsa Aztec percaya menguliti manusia sebagai lambang kelahiran dan pembaharuan musim. 40 hari sebelum merayakan festival, seorang pria terpilih diberi kehormatan untuk berpakaian seperti The Flayed One. Seluruh badannya ditutupi bulu-bulu merah, dipakaikan emas dan menghabiskan sisa hidup layaknya seorang dewa. Kemudian pada hari festival, para pria yang sebelumnya sudah terpilih dibawa ke puncak kuil dan dibunuh. Setelah dibunuh, para pendeta kemudian mulai menguliti tubuh korban. Kulit tersebut kemudian mereka beri warna agar terlihat seperti emas. Dan beberapa kulit yang lain diberikan pada pendeta yang nantinya para pendeta akan menari sambil mengenakan kulit tersebut. Astaga naga, Mimin ngeliat kulit ayam KFC aja udah merinding ya. Apalagi ngeliat kulit manusia digituin. Oke, lanjut yang kedua. Melakukan pengorbanan anak. Di jantung kota Aztec terdapat sebuah kuil kembar yang mereka bangun untuk menghormati dewa Tlaloc yang setiap tahunnya menuntut pengorbanan anak. Sepanjang akhir musim dingin, suku Aztec akan membawa anak-anak ke kuil dewa Tlaloc untuk mereka jadikan persembahan. Dan yang lebih mengerikannya lagi, anak-anak itu bukanlah sukarelawan, melainkan anak-anak itu nantinya akan dipaksa menaiki sebuah tangga hingga menangis. Dan bukannya kasihan melihat anak-anak mereka menangis, suku Aztec malah meyakini kalau anak yang menangis akan membuat dewa Tlaloc senang dan akan memberkati mereka dengan menurunkan hujan. Ketika ritual selesai, anak-anak korban ritual tadi dibawa ke sebuah gua. Di atas langit yang terbuka nantinya, hujan akan turun membasahi mayat-mayat anak tersebut. Semoga anak-anak korban ritual tadi tenang ya. Mimin gak kuat sebenarnya nyeritainnya. Yang ketiga, Festival Toxcatl. Pada bulan tertentu, suku Aztec akan memilih satu pria berdasarkan penampilannya. Tubuhnya harus ramping, kulitnya harus mulus, juga harus memiliki rambut yang lurus dan panjang. Karena suku Aztec akan menjadikan pria tadi layaknya seorang dewa yang mereka beri nama The God Tezcatlipoca. Nantinya pria yang terpilih tadi, tubuhnya akan dicat berwarna hitam, diberikan mahkota, perisai yang terbuat dari kerang, dan banyak perhiasan lainnya. Pria itu juga akan diberikan 4 orang wanita tercantik di sana untuk dijadikan seorang istri dan bebas mereka perlakukan sesuka hati. Setelah diberikan istri, pria itu diharuskan berkeliling kota sambil bermain seruling dan menghirup bau bunga. Setelah 12 bulan ia diperlakukan layaknya dewa, di hari terakhirnya pria itu akan menaiki puncak piramida agung sambil mematahkan seruling yang sebelumnya selalu ia bawa. Setelah sampai di puncak piramida, seorang imam akan membantunya berbaring di sebuah batu panjang sambil disaksikan oleh seluruh warga suku Aztec. Kemudian sang imam mulai mencabik jantung pria tersebut.
Setelah ritual itu selesai, mereka akan memilih ulang pria yang akan dijadikan dewa Tezcatlipoca baru dan memulai semuanya dari awal lagi. Di sini yang merasa masuk dalam kriteria tersebut apa bersedia jadi sukarelawan? Lanjut yang keempat, proses pengorbanan manusia. Diketahui selain sadis, suku Aztec ini sangat hobi berperang. Selain menjadikan tawanan perang mereka sebagai budak untuk pembangunan kota, mereka juga menjadikan tawanan perang sebagai korban ritual-ritual untuk dewa mereka. Saat prosesi pengorbanan, para tawanan akan dipaksa menaiki puncak piramida dan dibaringkan di atas batu. Pendeta akan berdiri di samping korban sambil memegang pisau yang terbuat dari kaca vulkanik. Kemudian pisau itu akan digunakan untuk membedah tubuh korban dan mencabut jantungnya yang masih berdetak. Setelah berhasil mencabut, dengan bangga pendeta akan mengangkat jantung tersebut agar dilihat orang banyak. Lalu si pendeta akan menendang tubuh si korban hingga terguling menuruni tangga piramida, yang di bawahnya sudah ada tukang jagal yang menunggu untuk memotong-motong tubuh korban dan dijadikan hidangan para tetua suku Aztec. Untung kan fakta lovers kita hidup di zaman sekarang, tetap bersyukur ya. Yang kelima, jatuhnya peradaban suku Aztec. Salah satu kunci jatuhnya peradaban Aztec adalah ketika para penjajah datang membawa wabah penyakit kulit yaitu cacar. Karena kejadian itu, bangsa Aztec jatuh hanya dalam kurung waktu 93 hari aja. Bangsa Spanyol yang berhasil menaklukkan suku Aztec tak hanya membawa virus cacar aja nih guys, tapi mereka juga menyebarkan penyakit campak. Kenapa penyakit itu menjadi sangat mematikan? Hal itu dikarenakan tak pernah ada satupun di masa itu yang pernah terpapar virus cacar, hingga tubuh mereka tak punya kekebalan alami terhadap virus tersebut, dan kurangnya pengetahuan mereka mengatasi virus tersebut. Namun itu semua bukanlah akhir dari penderitaan suku Aztec. Mereka kembali dilanda penyakit yang sangat amat mematikan, yang pada saat itu disebut penyakit Kokolizli. Hebatnya, penyakit ini membunuh hampir 17 juta orang di Amerika Selatan. Kenapa Mimin bilang hebat? Ya karena mungkin setara kali ya sama apa yang udah dilakukan oleh suku Aztec. Dan di akhir abad ke-16, para ilmuwan mulai kebingungan karena penyakit tersebut memiliki gejala yang tidak sesuai dengan penyakit yang diderita. Menurut sebagian ilmuwan, ada yang menyamakan penyakit itu dengan penyakit demam berdarah. Dan yang lainnya malah mengira mungkin penyakit itu disebabkan oleh tikus, seperti wabah pes. Oke, itu dia 5 fakta tersadis yang pertama kali dan ngebuat Mimin gak bisa makan 2 hari. Jadi nontonnya didengerin aja, jangan sambil dibayangin ya fakta lovers. Bagus mereka udah punah. Jadi jangan sampai di kemudian hari kita ngeliat hal yang semacam itu terulang kembali. Cukup sekian, sampai ketemu di fakta menarik lainnya ya fakta lovers. Bye-bye.